Sahabat kata per kata, inilah alasan mengapa kami selalu membahas negara Malaides. Dan untuk kalian warga Malaides, yang menonton video ini, kami berharap kalian dapat memahaminya. Jika tidak, mungkin memang kalian tak mampu untuk memahaminya, karena pemikiran kalian masih terkurung dalam dunia kemahawangsaan alam Melayu, yang menganggap kaum Melayu adalah kaum yang istimewa di dunia ini. Semua ini kami lakukan, sebenarnya hanya untuk sebatas membalas perlakuan kalian terhadap kami sebagai masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah penjelasannya, tentang mengapa kami selalu membahas negara tetangga, yaitu Malaides. Dan sekali lagi, inilah penjelasannya dari Bang Win Wan Nur, tentang mengapa kami selalu membahas negara Malaides. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah para penonton channel ini, dan juga para pembenci channel ini yang ada di Malaysia tapi tetap nonton karena penasaran apa sih yang saya bahas di sini. Ya, jadi tadi malam saya itu mendapat satu WhatsApp dari salah satu penonton setia channel ini, yang juga yang merancang logo dari yang foto saya di sini di channel ini, Benua Nur 2 Loves Malaysia. Dia bilang, "Bang, buatlah satu video khusus menjelaskan," katanya, kenapa kita harus bahas Malaysia. Karena dia risih ngelihat ada banyak masih sampai saat ini pertanyaan ngapain sih bahas Malaysia terus, kayak nggak ada tema lain aja gitu. Terus contohnya kayak kemarin saya dapat sampai 2 kali itu dikomentari oleh salah satu penonton namanya Yusuf Hidayanto 1463. Ya, pertama dia itu berkomentar di episode 135, Indonesia tak lolos Piala Asia gitu ya, dagelan baru dari Malaysia gitu. Di sana dia tulis, "Udahlah bang, ngapainlah kau menghina mereka mulu, malu sendiri gue lihat lu." Nah itu katanya. Terus oke, saya balas kenapa harus begitu, harus bahas Malaysia gitu. Dan kemudian masih dia ini lagi, dia komen lagi di video berikutnya, dia kata, "Udahlah bang, gak usah ngerendahin mereka mulu, kayak nggak ada topik lain aja gitu." Nah, saya jawab di situ, topik lain ada banyak yang bahas, topik saya bahas Malaysia. Nah, jadi di sini mungkin perlu saya jelaskan lagi ya, kenapa sih harus membahas Malaysia gitu. Bahkan ketika ini bahas Malaysia ini kadang-kadang nggak ada keuntungannya gitu, karena begitu sensitif, kita dianggap entah mungkin karena dilaporkan oleh para penonton dari Malaysia atau gimana. Seringkali saya malah ketika bahas Malaysia ini dapatnya dolar kuning gitu, artinya saya nggak mendapatkan penghasilan dari situ, tapi nggak masalah karena memang bukan itu tujuan saya. Kalau dapat ya udah syukur, kalau enggak yang penting ini adalah usaha kita sebagai anak bangsa ini paling tidak menunjukkan sedikit kontribusi lah untuk membela negara kita ketika dihina ya. Nah, kenapa Malaysia ini penting untuk kita tanggapi? Karena Malaysia ini adalah negara ya, mungkin satu-satunya negara di dunia ini yang paling berkepentingan untuk melihat kita itu terpuruk. Kenapa begitu? Karena itu berkait dengan politik dalam negerinya mereka, atau doktrin mereka sebagai bangsa, yang terkait dengan kebanggaan mereka sebagai bangsa Melayu gitu ya. Kenapa Melayu juga penting? Nah, ini sebenarnya sudah sering saya jelaskan di video-video saya, tapi karena mungkin di sini ada para penonton baru, entah itu subscriber atau hanya lewat saja yang menonton di sini, mereka nggak tahu kalau Malaysia itu berbeda sekali dengan kita secara ideologi. Ya, kita ini republik, mereka itu kerajaan. Kita ini mempersepsikan seluruh manusia itu adalah rakyat yang merdeka, jiwa yang merdeka, dengan posisi setara semuanya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah dalam konstitusi di Indonesia ini. Nah, di Malaysia tidak begitu. Ada orang yang sejak lahir itu sudah diberi hak lebih tinggi, lebih istimewa di dalam konstitusi, yaitu anak-anaknya para raja. Begitu dia brojol, moe, nangis, dia itu haknya sudah lebih tinggi daripada orang lain. Ya. Itu di level rajanya. Bahkan di level rakyat jelata pun begitu oe lahir, kamu Melayu, kamu otomatis mendapatkan hak lebih tinggi daripada jika kamu terlahir sebagai Cina atau terlahir sebagai India di sana. Itu di Malaysia. Nah, kemudian mereka itu melihat Indonesia ini sebagai ancaman. Karena apa?
Karena mereka dengan secara sepihak mendefinisikan bahwa kita itu orang Melayu semuanya. Orang Indonesia ini yang berkulit sawo matang, berwajah seperti kita ini itu sebagai Melayu semuanya ya. Tapi mereka nggak memasukkan Papua, nggak memasukkan NTT gitu. Itu bahkan sering mereka hina-hina mereka saudara-saudara kita di Papua. Apalagi Cina, apalagi Indianya yang di sini, itu tidak mereka kategorikan sebagai Melayu. Ya itu di dalam konstitusi mereka, karena mereka itu sekali lagi adalah negara yang masih mempertahankan sistem apartheid, yang membeda-bedakan manusia itu berdasarkan ras, berdasarkan DNA, artinya berdasarkan kategori biologis, atau bahasa lebih lugasnya, berdasarkan kategori kebinatangan. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Nah, dengan pembedaan seperti itu, supaya itu tetap bisa bertahan, masyarakat Malaysia itu harus diyakinkan oleh kerajaan Malaysia bahwa sistem mereka itu lebih baik daripada Indonesia. Dan selama ini apa yang mereka propagandakan bahwa mereka lebih baik ekonomi, ya ekonomi mereka lebih baik dari kita. Di kita ini banyak gelandangan, banyak orang susah, banyak TKI yang bekerja ke sana, gitu menceritakannya. Itulah akibatnya kalau menggunakan sistem republik tanpa ada raja yang melindungi, tanpa itu propaganda mereka ke sana. Tetapi di dalam video saya yang pertama yang dulu viral, saya katakan itu adalah resiko yang kita ambil bahwa kita mendirikan bangsa ini dengan sebaran pohon itu ditanam dari biji. Dan mereka itu pohonnya okulasi, jadi pohon yang sudah ada ditebang, kemudian ditempelkan. Itulah yang menjadi Malaysia yang sekarang. Ya, itu yang berbeda dengan kita. Kalau kita dulu, yang di beberapa video sebelumnya saya katakan, kita tidak merasakan ikatan emosional apapun, kita tidak merasakan keterikatan sejarah dengan Hindia Belanda gitu. Kita tidak pernah melihat diri kita bahwa dulunya itu kita adalah bangsa Hindia Belanda, nggak pernah. Karena itu adalah bangsa yang berbeda. Kita mendirikan yang baru, Indonesia ini dengan konsep yang baru, dengan ide yang baru, yang menempatkan manusia itu secara setara, gitu. Berbeda dengan Hindia Belanda. Secara psikologis, kita tidak merasa itu adalah bangsa kita dulunya. Berbeda dengan mereka yang merasa bahwa tanah Melayu itu, Malaysia ini adalah kelanjutan dari tanah Melayu, dan mereka lah yang berhak atas tanah itu, bukan orang India, bukan orang Cina, dan itu harus terus digaungkan, harus disemangati. Nah, jadi setiap kali kita ada kemajuan, itu harus dipropagandakan sebaliknya kepada rakyat Malaysia itu, karena itulah kita lihat bagaimana mereka itu getol sekali untuk membuat mereka itu tetap terlihat lebih tinggi daripada Indonesia, meskipun di berbagai bidang tertentu, tidak semuanya, mereka itu sudah tertinggal dari kita. Ya, contohnya yang paling jelas itu di berkembangnya bahasa. Ya, bahasa Indonesia kita ini jauh lebih berkembang, jauh lebih diterima di dunia internasional daripada bahasanya mereka. Karena itulah tetapi itu nggak boleh dibiarkan dong sama mereka, karena itu mengganggu atau menentang atau bertentangan dengan propaganda mereka bahwa Melayu itu, yang Malaysia itu selalu lebih unggul gitu ya. Nah, jadi disitulah mereka undang pidato bahasa Melayu, yang diundang itu bahwa bahasanya itu sudah digunakan orang di mana-mana di seluruh dunia, 300 juta pengguna katanya. Jadi orang-orang asing yang bule-bule gitu, Mak Saleh, kata mereka diundang untuk berpidato dalam bahasa Melayu. Tapi siapa yang mereka diundang? Itu adalah mahasiswa-mahasiswa asing yang didanai oleh program BIPA Indonesia untuk dididik berbahasa Indonesia, bukan berbahasa Melayu. Ya, itu yang mereka gunakan. Mereka nggak ada kerja, tetapi mereka memanen hasil kerja orang. Itu kerjaan Malaysia ini. Dan kemudian itu belum lagi kita bilang ya batik lah yang mereka klaim, rendang dan segala macam itu yang mereka klaim. Itu yang mereka lakukan. Dan makin ke sini, progres kita semakin terlihat. Kalau dalam istilah saya di video dulu, pohon yang dulu kita tanam mulai berbuah satu persatu gitu ya. TKI masih ada ke Malaysia, tapi terus berkurang karena dalam beberapa hal nggak menarik lagi Malaysia gitu. Perbedaan penghasilan untuk bekerja di Malaysia dengan bekerja di Indonesia tidak terlalu jauh. Kemudian datanglah propaganda Malaysia bahwa mereka sebegitu makmurnya, sebegitu majunya orang ke sana berbondong-bondong dan menjadi TKI ilegal ke sana ya, karena di salah satu komentar di video ini ada seorang saudara kita dari NTT mengatakan begitulah propaganda Malaysia, sampai di NTT itu orang bercerita bahwa di Malaysia itu segitu makmurnya, bir itu tinggal buka di keran, duit apa kita mau bisa didapatkan, itu propagandanya. Padahal Malaysia nggak semakmur itu gitu. Bahkan kalau pernah saya hitung-hitung gitu ya, beberapa tempat penghasilan di Malaysia itu, beberapa daerah dengan kita itu lebih baik daripada daerah mereka gitu. Contohnya dari Sabah, Sarawak itu dibandingkan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur itu lebih makmur dibandingkan mereka itu ya, yang sama-sama di Kalimantan gitu. Saya juga pernah menghitung antara Perlis dengan Kabupaten Badung di Bali ya, jumlah penduduk kurang lebih sama gitu.
sama, kurang lebih sama lah ininya, apa namanya, tingkat kemakmurannya. Jadi nggak sangat istimewa. Tapi itu tidak mau mereka tampilkan di sana. Nah, dari sinilah yang kita lihat kenapa Malaysia ini selalu dalam hal apapun, mereka itu targetnya bukan yang lain, tetapi Indonesia. Contohnya di sepak bola misalnya kan, ada Vietnam di sana, ada Thailand, atau Singapura bahkan yang bekas pecahan mereka. Mereka nggak terganggu seandainya Singapura naik prestasinya seperti mereka juara AFF 2-4 kali, atau Thailand naik prestasinya, Vietnam yang dari bawah tiba-tiba melejit di bawah Pak Hang Seo dulu, itu mereka nggak terganggu. Tapi begitu Indonesia seperti sekarang ini naik prestasinya di sepak bola, itu mereka mulai kelabakan, mulai kelonjotan, ya, mau bikin revolusi, mau bikin itu, kita datangkan pemain asing itu. Mereka sangat terganggu ketika Indonesia yang naik. Karena apa? Karena itu mengganggu propagandanya mereka, gitu ya. Mereka nggak bisa lagi bilang itu kita hidup di dalam menjadi patik ini lebih baik daripada hidup menjadi orang merdeka seperti orang Indonesia. Lihatlah, mereka itu terpuruk. Nggak bisa lagi mereka mempropagandakan itu ketika prestasi kita meningkat, gitu ya. Makanya mereka itu fokusnya ke Indonesia terus. Coba lihat narasi-narasi yang mereka bangun sekarang ini ketika akan melakukan revolusi, katanya ya revolusi. Cuma revolusi apa sih seperti yang bisa mereka lakukan? Orang dikasih merdeka gratis saja takut karena nggak ada kapal perang, nggak ada pesawat, nggak ada askar, gitu ya. Beda dengan kita. Nah, jadi dari situ, makanya ketika mereka sudah tidak mampu gitu untuk menghadang berita-berita baik dari Indonesia ini, mereka itu bahkan itu yang disinyalir oleh Kokori, mereka itu entah mengancam atau entah mengiming-imingi apa TKI Indonesia itu, mereka itu yang kedepankan untuk menceritakan keburukan-keburukan Indonesia, menceritakan kehebatan-kehebatan Malaysia seperti itu, ya. Dan itu memenuhi dunia maya sekarang ini. Dan itu kan ironis ya, mereka itu sedikit sekali cuman orangnya, tapi karena terstruktur seperti itu, mereka seolah-olah seperti itulah realitasnya. Ya, jadi itu kalau nggak ada yang melawan, tidak ada muncul orang-orang seperti kita, itu akan menjadi narasi utama, ya, narasi dominan. Sehingga seperti kata propagandisnya Nazi dulu ya, kebohongan yang diulang-ulang itu akan dianggap orang sebagai fakta. Itu yang kita tidak mau yang terjadi dengan Malaysia ini. Karena itulah di sini saya terus akan membuat kontra narasi seperti ini untuk menyampaikan kepada masyarakat seperti apa yang sebenarnya. Dan juga orang Malaysia, mereka itu karena terlahir ya tipe M ya, tapi tipe M-nya, tipe M ini terlahir diistimewakan, selalu berpikir dia itu boleh menyakiti orang lain, tetapi mereka tidak boleh disakiti karena mereka ada hak yang melekat pada mereka. Sementara kita nggak ada urusan sama mereka, itu yang kita lakukan. Karena itulah saya ketawain lah mereka, sehingga biar mereka tahu juga gimana rasanya sakitnya dihina, gimana sakitnya diremehkan, gitu. Dan itu kita lakukan, dan sekarang ada kesempatan ya, jangan sia-siakan. Begitu ya, jadi ada yang ngomong nanti kalau kita yang begitu kita lagi di atas pun mereka injek-injek, mereka ketawain gitu, mereka hina-hina, Belanda grade A lah katanya, begitu aja bangga, benih penjajah bangga katanya, apalagi kita di bawah. Jadi untuk posisi sekarang ini, inilah kesempatan kita untuk menginjak-injak mereka, manfaatkan kesempatan itu, jangan disia-siakan ya. Nggak ada gitu kita bilang kita ini kalau kena Kediri jangan begitu. Kita sudah kena Kediri justru karena sudah dibegitukan kita sudah dihina terus-menerus sama mereka. Sekarang saatnya kita membalas, ini ada kesempatan gitu ya. Karena itulah video-video saya ini akan terus membahas Malaysia itu sebagai tema utama ya. Kalau ada pembahasan-pembahasan lain itu adalah menu tambahan. Jadi seperti saya katakan di balasan komentar tersebut, kalau ada yang kalian datang ke video-video saya menanyakan ngapain sih bahas Malaysia kayak nggak ada topik lain, itu sama seperti Anda masuk ke restoran yang jelas-jelas ditulis itu warung sate Padang, lalu masuk ke sana nanya kok menunya sate-sate mulu kayak nggak ada menu lain gitu. Karena itu memang menu di sana, nama warungnya restoran Padang. Sama dengan channel saya ini, namanya saja sudah benar-benar Loves Malaysia. Artinya ya channel ini saya menyukai segala sesuatu dari Malaysia karena mereka itu sumber kelucuan, sumber hiburan ya. Jadi ya begitu. Kalau yang masih nanya-nanya, silahkan lihat video ini ya, silahkan lihat video ini. Dan nanti juga kalau ada komentar-komentar begitu, saya akan arahkan ke video ini untuk dilihat ya. Inilah alasan kenapa Malaysia itu harus terus dibahas. Demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mereka.
Begitulah alasan mengapa kami selalu membahas negara Malaides, yang dikarenakan semua itu akibat kelakuan mereka sendiri terhadap negara Indonesia. Mau itu dari kalangan rakyat biasa, para pengusaha, orang-orang penting yang ada di pemerintahan kerajaan Malaides, serta para profesor-profesornya, selalu saja memandang rendah negara Indonesia serta masyarakat Indonesia. Dan juga, kami akan hadir untuk melawan propaganda-propaganda mereka, yang sengaja dibuat oleh para profesor-profesor Malaides. Yang selalu mengatasnamakan alam Melayu, untuk dapat mengklaim apapun yang ada di negara Indonesia, mau itu dari seni kebudayaan, adat dan tradisi, dan juga bahasa, mereka selalu menggunakan propaganda alam Melayu untuk mendapatkan apapun yang mereka mau. Serta atas dasar kata serumpun, seolah-olah mereka berhak atas apapun yang ada di negara Indonesia, tanpa memperdulikan teritorial batas-batas negara. Untuk itu, janganlah mempertanyakan mengapa kami selalu membahas negara Malaides, dan karena itulah kami akan selalu hadir, untuk Indonesia. Cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.